Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal ASN Biologi tahun 2025. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, soalnya adalah tentukan apakah masing-masing pernyataan mengenai sel darah ini benar atau salah. Yang A, limfosit matang dan membelah di jaringan limfatik, ditemukan di limpa, kelenjar getah bening, dan kelenjar timus. Yang B, sel darah merah adalah satu-satunya sel manusia yang tidak memiliki inti. Yang C, setiap sel darah merah mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang masing-masing dapat berikatan 4 molekul oksigen. Yang D, sel induk sumsum tulang merah, juga biasa disebut hemositoblas, terus-menerus mengalami mitosis untuk memproduksi semua jenis sel darah, banyak diantaranya adalah sel darah merah. Ada 3 jenis sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah dihasilkan dari sel induk pada jaringan hematopoietik. Setelah kelahiran, terutama sumsum tulang merah ditemukan pada tulang pipi dan tidak beraturan seperti tulang dada, tulang pinggul, dan tulang belakang. Limfosit matang dan membelah di jaringan limfatik ditemukan di limpa, kelenjar getah bening, dan kelenjar timus. Timus berisi sel induk yang menghasilkan limfosit T, dan sel induk sel-sel di jaringan limfatik lain juga menghasilkan limfosit. Sel darah merah disebut juga eritrosit, adalah cakram bikonkav yang berarti pusatnya lebih tipis dari tepinya. Sel darah merah adalah satu-satunya sel manusia yang tidak memiliki inti. Inti mereka hancur saat sel darah merah menjadi matang dan tidak diperlukan untuk fungsi normal. Jumlah sel darah merah yang normal berkisar antara 4,5 hingga 6,0 juta sel per mikroliter darah. Jumlah sel darah merah pada pria seringkali berada pada angka tertinggi kisaran ini, sedangkan untuk perempuan seringkali berada pada tingkat yang rendah. Cara lain untuk mengukur jumlah sel darah merah adalah hematokrit. Tes ini melibatkan pengambilan darah tabung kaca tipis yang disebut tabung kapiler dan sentrifugasi tabung untuk memaksa semua sel ke satu ujung. Persentase sel dan plasma kemudian dapat ditentukan. Karena sel darah merah merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya, kisaran hematokrit yang normal dari total sel darah adalah 38% hingga 48%. Kedua sel darah merah dihitung dan hematokrit merupakan bagian dari sel darah lengkap. Sel darah merah mengandung protein hemoglobin yang memberi mereka kemampuan untuk membawa oksigen. Setiap sel darah merah mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang masing-masing dapat berikatan dengan 4 molekul oksigen. Di kapiler pulmonari, sel darah merah mengambil oksigen dan oksihemoglobin terbentuk. Di kapiler sistemik, hemoglobin menyerahkan sebagian besar oksigennya dan menjadi hemoglobin tereduksi. Kisaran normal level hemoglobin adalah 12 hingga 18 gram per 100 ml darah. Untuk pembentukan hemoglobin, zat yang penting adalah mineral besi. Ada 4 atom besi dalam setiap molekul hemoglobin. Besi yang sebenarnya berikatan dengan oksigen dan juga membuat sel darah merah menjadi merah. Hemoglobin juga mampu berikatan dengan karbon dioksida atau CO2 dan mengangkut sejumlah CO2 dari jaringan ke paru-paru. Tapi hemoglobin hanya menyumbang sekitar 10% dari total transportasi CO2 karena sebagian besar dilakukan di plasma sebagai ion bikarbonat. Sel darah merah dibentuk di sumsum tulang merah pada tulang pipi dan tidak beraturan. Di dalam sumsum tulang merah terdapat sel prekursor yang disebut sel induk. Sel induk adalah sel yang tidak terspesialisasi, dapat berkembang atau membedakan dalam beberapa cara.
Sel induk sumsum tulang merah juga biasa disebut hemositoblast, terus-menerus mengalami mitosis untuk memproduksi semua jenis sel darah. Banyak diantaranya adalah sel darah merah. Nah, ini gambar dari produksi sel-sel darah ya, dari eritrosit, neutrofil, dan lain-lain. Di sini stem cell umumnya atau utamanya ini ada di sumsum tulang merah dan sel prekursor untuk semua tipe dari sel darah. Ini adalah prekursornya atau awalnya gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari sel-sel darah. Yang A ini adalah sel darah merah, platelet dan basofil. Kemudian yang ini adalah limfosit dan neutrofil. Kemudian ini ada eosinofil, kemudian ada monosit, megakariosit. Kemudian ini adalah gambar dari sumsum tulang normal. Tingkat produksi sangat cepat, diperkirakan mencapai beberapa juta sel darah merah baru per detik dan faktor pengatur utamanya adalah oksigen. Jika tubuh dalam keadaan hipoksia atau kekurangan oksigen, ginjal menghasilkan hormon yang disebut eritropoietin yang merangsang sumsum tulang merah untuk meningkatkan tingkat produksi sel darah merah, yaitu tingkat mitosis sel induk. Hal ini akan terjadi setelah hemoragi atau jika seseorang tinggal untuk sementara waktu di ketinggian yang lebih tinggi. Akibat aksi eritropoietin, lebih banyak sel darah merah akan tersedia untuk membawa oksigen dan memperbaiki keadaan hipoksia. Sel induk yang akan menjadi sel darah merah melewati sejumlah tahap perkembangan. Normoblas adalah tahap terakhir dengan nukleus yang kemudian hancur. Retikulosit memiliki fragmen retikulum endoplasma yang terlihat ketika darah apusan diwarnai untuk evaluasi mikroskopis. Sel yang belum matang biasanya ditemukan di sumsum tulang merah. Meskipun sejumlah kecil retikulosit di sirkulasi perifer dianggap normal sampai 1,5% dari total sel darah merah. Retikulosit dalam jumlah besar, rata-rata sel, atau normoblas dalam darah yang bersirkulasi menunjukkan bahwa jumlah sel darah merah yang matang tidak mencukupi untuk membawa oksigen yang dibutuhkan tubuh. Situasi seperti itu termasuk pendarahan atau ketika sel darah merah matang telah dimusnahkan, seperti pada penyakit RH pada bayi baru lahir dan malaria. Pematangan sel darah merah membutuhkan banyak nutrisi. Protein dan zat besi diperlukan untuk sintesis hemoglobin dan menjadi bagian dari molekul hemoglobin. Tembaga adalah bagian dari beberapa enzim yang terlibat dalam sintesis hemoglobin. Vitamin, asam folat, dan B12 diperlukan untuk sintesis DNA dan dalam sel induk dan sumsum tulang merah. Ketika sel-sel ini mengalami mitosis, mereka harus terus memproduksi kromosom baru. Vitamin B12 disebut juga faktor ekstrinsik karena sumbernya dari luar yaitu makanan kita. Sel parietal lapisan lambung menghasilkan faktor intrinsik, bahan kimia yang dikombinasikan dengan vitamin B12 dalam makanan, mencegah pencernaannya dan meningkatkan penyerapannya di usus halus. Kekurangan salah satu vitamin B12 atau faktor intrinsik menyebabkan anemia pernisiosa. Jadi, untuk yang A, limfosit matang dan membelah di jaringan limfatik ditemukan di limpa, kelenjar getah bening, dan kelenjar timus merupakan pernyataan yang benar. Yang B, sel darah merah adalah satu-satunya sel manusia yang tidak memiliki inti merupakan pernyataan yang benar. Yang C, setiap sel darah merah mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang masing-masing dapat berikatan dengan 4 molekul oksigen merupakan pernyataan yang benar. Dan yang D, sel induk sumsum tulang merah juga biasa disebut hemositoblas, terus-menerus mengalami mitosis untuk memproduksi semua jenis sel darah
Banyak di antaranya adalah sel darah merah juga merupakan pernyataan yang benar. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!